Kan menambah beban yang dimana gua harus minta uang ke orang tua gitu setiap bulan untuk bayar per semester gua gitu. Dan gua nggak bisa kalau misalkan gua harus minta gitu kan. Gua mau kuliah gitu, gua nggak bisa. Yeah. Ya, kembali lagi di Human Podcast bersama gua Bob dan Gue Maya Fahri. hari ini ada bintang tamunya lagi nih, Kak. Narasumber yang kita tunggu-tunggu tentang Yoi. kesenian. Karena Udah gue lama sama nih ya. lu kan suka banget kesenian kan. Asik. Pastinya. Dan seni itu menurut gue kayak suatu kebanggaan suatu kebahagiaan Iya. yang dibagikan dengan keindahan. Betul Cakep banget, gak Kak. kata-kata gue, Bob? Cakep, Kak. Cakep ya? Ntar gua gua bikin puisi. Boleh. Hari ini udah ada Narasumber kita nih. narasumber kita. Halo. Halo. Halo, Bang. Bang. Gua Siapa manggil Bang? Bang Siapa dulu nih? ya? Bang Alfi Neizer. Ya, Bener gak sih namanya? Ya, namanya Bang Alfi Sufi atau Bang Alfi Nezer. Bang Alfi Neizer. Bener gak, Bang? iya benar. Siapa, Bang? Halo semuanya. Perkenalkan, nama gua Alfi Sufi, biasa dipanggil dengan nama anonim Neizer ya. Alfi Neizer lah gitu. Cuman di balik nama anonim itu sendiri, nama asli gua Alfi Sufi. Oke, gua Oke, pengen nanya berarti dulu Bang nih. Alfi aja ya manggilnya ya. Gue sebenarnya dari anonimnya dulu nih. Maksudnya tuh apa ya? Anonimnya tuh gimana tuh maksudnya? Di Ya, Neizer tuh gimana maknanya gitu? gak ada maknanya sebenarnya. Orang Oh, dia maunya namanya Neizer Sebagai aja. nama anonim gitu aja ya. Maksud lu Neizer Iya. tuh dari kata apa Oh, gitu gitu ya? ya. Filosofinya gitu Ya, maksud lu? filosofinya mungkin ya. Nggak ada sih Nggak buat ada. katanya itu. Gak ada. Nggak ada, emang pengen Neizer aja gitu. Iya. Iya, nama alay Facebook. Nama bener juga sih, bener. Iya. Gue juga dulu ada nama Lu alay Facebook. nama Instagram lu siapa? Bob Iqbal kan? Bob Iqbal. Bobnya tuh dari mana? Cowok gitu maksudnya? Bobnya ya karena gue biasa dipanggil Bob aja sih. Ya udah sama sama dia. Iya bener. Sama sebenarnya filosofinya sama sih Bob. Alfi Neizer ini adalah seorang Ilustrator. ilustrator ya, Betul. intinya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Kalau lu bisa jelasin sedikit ke semuanya, ilustrator tuh apa sih? Iya, dunia ilustrator. Karena gue sendiri awam banget Awam nih. ya, kita juga Benar-benar awam terhadap dunia ilustratoran itu apa sih? Ilustrasi ya. Kan kalau ilustrator itu sendiri kan sebutan untuk si pelakunya ya kan. Kalau basically sih sebenarnya kalau ilustrasi kan didefinisikan lah ya. Kita tuh membuat suatu visual dari kata-kata yang misalkan gini, tolong dong Vi gambarin sawah terus ada orangnya lagi gini-gini lagi makan kah atau lagi macul kah gitu, tolong dong dibentuk visualkan gitu kan, dijadiin ilustrasinya kayak apa gitu. Oh, konsep basicnya kayak semacam Misalkan lu dikasih konsep dasar kata-kata, nah, ntar lu visualkan gitu Iya. ya. Konsep Ya, dasar sebenarnya sih gitu, ilustrasi ilustrasi sih. itu gitu ya. Oke. sedikitnya kayak gitu. Tapi Bang Alfi menjajaki dunia ilustrator itu tuh sejak kapan sih? Apa emang udah dari kecil hobi gambar? Gak ada sebenarnya. Nggak ada hobi, tapi emang suka. Ada dulu di kaligrafi sih. Oh, Waktu awalnya kecilnya tuh ya? Kecil, Tuh, kaligrafi. jadi buat kalian yang hobi gambar atau suka gambar-gambar kaligrafi, jangan kalian berpikir tuh cuman gambar kaligrafi, cuman gambar ini. Tapi tuh ini bisa jadi mimpi kalian ke depannya, kalian mau jadi apa dan harus ditekuni. HP kalau diseriusin mah jadi lah ya kayak. Iya, makanya Apa-apa jangan juga. lama-lama seriusinnya. Ya, iya, lu mau nyambungnya ke gua mulu emang. Ujung-ujungnya abis kayaknya kita serius-serius banget nih, gue minum dulu ya Bob. Iya benar-benar. Silakan Bang Iya, Alfi Pi, sambil ambil diminum. kopi. Ya siap. Tuh ada apaan tuh, agar tuh kayaknya enak tuh. Puding, sebutan biar cakep. Puding. Mm-mm. Oke. Kalau agar ntar lu yang jualan. Oh jadi gitu ya ilustrator, gue baru tahu nih. Terus sekarang kesibukannya berarti apa nih, Bang Alfi? Ngegambar, bantuin PR adik. Ya udah gitu-gitu Oh aja. gitu-gitu aja. Tapi awal mulai karirnya Di tuh tahun kapan, di Iya. tahun berapa, bagaimana storynya gitu. Kalau lu bisa mungkin tadi yang lu jelaskan, gue tuh awalnya ya cuman di kaligrafi,
terus atau gimana digambar dari kapan, dan lu sampai mencintai dunia ilustrasi ini tuh bagaimana sih prosesnya dari yang awal tuh tahunnya. Benar-benar. Kalau lu jelaskan, bisa jelaskan ini di tahun sekian gue udah mulai gambar bla bla bla. Gue nggak menyadari gue bakal seperti ini ya, karena prinsip hidup gue itu nggak mengharuskan gitu loh, bahwasanya gue harus seperti ini, nggak sebenarnya gitu, ikutin aja gitu, bakal jadi apa gue nggak tahu. Gue udah bikin kayak kaligrafi itu dari SD karena bapak. Kaligrafi. Enggak, tulisannya bagus. Oh gitu. Bukan bokap bukan kaligrafi. Iya, tapi memang gue akui gue Keturunan waktu ya? untuk nulis nggak tahu ya turunan apa. Kayaknya nggak sih tahu. keturunan sih kalau seni. Tapi dari situ gue lihat dari hasil bapak nulis atau buat sesuatu tuh bagus gitu, kayak ada energi aja sih yang bisa gue lihat sampai hari ini gitu kan. Nah, dari SD emang tahu kan suka bikin kaos-kaosan albes gitu. Oh iya. Iya. Oh, yang baca-bacaan. Iya. SD, SMP, STM gitu gak sih? Iya, yang ada Iya. baca-bacaan kayak gitu ya, tahu-tahu. Dan di situ emang gua yang udah mulai ngebuatin desain seperti itu gitu loh. Di SD udah dikasih kepercayaan untuk buat desain baju apa gitu. SD loh. Tapi ini tuh gue masih bingung tuh, ini tuh suatu pekerjaan apa bukan sih Bob? Maksudnya gini ya, dia kan tadi kan gue tanya kesibukannya apa? Gambar, bantuin ADPR, udah. Kayak seakan-akan tuh gue yang kerja dari pagi sampai malam jadi insecure gitu loh gara-gara ini. Kayak gini loh Kak, dia ngegambar sampai udah dijuluki dengan aktris ilustrator gitu ya. Artis ilustrator ya udah pasti profesi gak sih? Profesi sih menurut gue udah kayak ya udah dunia karirnya dia di sini gitu. Ya benar pekerjaan. Berarti orang-orang di luar sana ya yang minta gambarin sama dia kayak gitu-gitu ya. Gitu. Dan itu udah jadi pekerjaan sampai hari ini. Ya itu gini loh Ping. Gini loh Vi, dari lo sekedar proses awalnya ya yang lo bilang lo mulai menggambar karena udah dipercaya untuk desain baju di baju-baju albes SD gitu. Terus sampai ke tahap selanjutnya tuh apa, sampai yang lu merasa ya ini gua adalah seorang desain, seorang penggambar gitu. Jadi Betul. dari SD itu kan udah ngebuat desain untuk kaos itu kan. Cuman keskip karena mungkin udah kayak males untuk megang kayak gitu lagi, skip tuh dari SD, SMP kelas 3. Nah, di sini dari SD itu udah kenal musik di underground. Ya mungkin nggak terlalu underground banget ya, karena di tahun 2010 ke bawah itu HP tuh udah yang paling bagus HP apa sih gitu. Iya benar. Yang internetnya sekeren pada zaman itu Ya, apa terus. sih gitu kan. Karena emang yang gue lihat emang ya gue megang HP aja, HP selundupan 150.000 itu pun CDMA gitu, yang nggak bisa ganti-ganti kartu. 2010 Iya, itu. untuk mengenal dunia luar tuh susah. Di mana lagi gue hidup di kampung kan, yang banyak orang yang ya udah hidupnya pengen seperti itu aja gitu. Di mana, di kampung mana Ping? Gue tinggal di Bogor, Citerep, Oh, Cibinong. Tapi jadi kan bokap lu tadi kan tulisannya kan lumayan bagus. Tapi di belakang itu orang tua ngedukung gak sih tentang lu yang kayak gini gitu sebagai ilustrator gitu? Gak mendukung awalnya. Karena kan yang tadi gue bilang, gue kenal musik itu dulu dari yang tadinya musik kayak reggae gitu di zaman-zaman itu, terus masuklah underground kan dari teman-teman, dan gue perhatiin mulai ada ketertarikan ke musik itu sendiri. Sampai akhirnya gue cari tahu, sampai waktu itu kan emang internet kurang, HP pun nggak terlalu bagus gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan HP-nya bagus, ya mungkin itu cuma orang-orang kaum borju kali ya gitu, yang udah orang kaya basically gitu. Dan akhirnya ya gue paling minta tolong sama temen gue yang nganggur, suruh ke warnet gitu, bayar ke dia 5.000, tapi downloadin lagu yang pengen gue denger masih di underground gitu kan. Underground tuh yang kayak musik-musik metal gitu gak sih? Iya, gitulah.
Dari Apa ya? oke. Gue udah mulai paham nih tentang ilustrator ini. Nah, kalau lu sekarang bilang ini suatu pekerjaan, kira-kira untuk klien-klien lu atau yang minta digambarin sama lu itu awal mulanya tuh kayak gimana ke lu? Gua ya udah fokus menggambar aja gitu, upload upload sampai ya gue emang jarang banget upload muka sendiri kan, karena memang nggak pede, Di ditambah media nggak pede sosialnya. juga di media sosial. Ya udah. Bentar, gua boleh kasih tahu ke semuanya kalau lu mau cek hasil karyanya Alfi Nezer, Hmm? boleh ya, nanti ada dimasukin Instagramnya ya? Instagramnya. Bisa dilihat. Nezer ya. Nezer N E I Z Z E A R. Lu boleh cek Oke. hasil karya-karyanya ya. Siap. Nanti dimasukin. Nah, Bisa dilihat gambar-gambarnya ya? Itu karyanya Gue sih dari udah lihat situ. sih kayak bener-bener susah banget sih. Kalau gue sendiri sih kayaknya nggak bakalan bisa sih untuk kayak gitu tuh. Menurut gue nih kayak apa gue perlu les dulu, apa gue perlu coret-coret buku sebanyak apa gitu supaya bisa jadi gambar yang bener-bener bagus Ya, banget sih kalau makanya emang karyanya bagus banget kan ya. Kalau gue sih Enggak lebih sih, ke biasa tertarik aja. gini loh kak. itu. Biasa aja karena lu yang bikin. Gua masih masuk ke story ke perjuangan apa story dari awalnya tadi yang dibilang di 2010 dia mulai mengenal musik-musik underground dengan ketertarikan seleranya di musik tersebut. Ada hubungannya sama ini apa, terus dan cerita selanjutnya gimana sampai sekarang gitu. Mm-mm. ya tadi mungkin gua lanjut ya Oke ceritanya. oke. Nah, jadi masuk ke SMP tuh gue udah kayak ya sebutnya anak-anak metal ya mungkin gitu. Cuman gak terlalu metal karena emang gue nggak tahu acara di mana untuk nontonnya di mana. Cuma gue udah tahu tuh band ini dari mana, seperti ini bandnya gitu kan. Skip di situ, gua nggak apa, gua nggak belum ada minat sama sekali ke situ. Akhirnya masuklah ke SMA. Nah, di SMA ini Pak, emang gua di rumah ada temen yang beberapa orang yang suka musik metal juga di situ. Dari situ karena gua belum pakai baju metal nih, tapi gue suka Oh ya, gitu. sama musiknya dulu Ya, ya. Emang kalau suka musik harus pakai baju metal ya gitu? mungkin cara bentuk mengapresiasi suatu karya dari bandnya gitu loh. Oke. Kita beli, kita support gitu loh. Oke. Nah, karena itu kan karya mereka kan dalam Hmm. bentuk lagu, meskipun lagunya yang seperti itu gitu kan. Hmm. Tapi ada maksud tersendiri. Dan akhirnya dari situ ngelihat teman-teman kok kaosnya keren-keren gitu kan. Yang bisa gua lihat dari hari ke hari mereka ngumpulin uang gitu atau enggak mereka belajar jualan apa gitu kan dan mereka beli. Ya tau lah orang kampung gimana sih, pengen tahu dunia luar itu susah gitu kan. Oke. Dan akhirnya dari situ emang gimana ya, dari kecil aja gue mah udah pengen usaha sebenarnya, udah pengen lari ke situ gitu loh. Memang udah nggak ada pikiran hal untuk kayak neko-neko gitu ya. Gue pengennya usaha gitu, apa gitu bikin apa gitu. Dan akhirnya gue ketemu sama teman-teman gue berdua, ada beberapa gitu kan, gue sering nongkrong. Akhirnya yang nyambung cuma 2 orang, sama gue jadi bertiga. Nah di sini SMA kelas 1 ya, akhirnya gue pengen bikin kaos, jualan kaos gitu tapi desainnya dari Google. Nah, titik baliknya di sini. Yang gue lihat kalau misalkan itu gambar di Google, karena di bawahnya ada copyright, Ya. ya kan? Dan gua nggak bisa pakai itu semena-mena, ya kan? Dan pasti kalau misalkan gua rilis atau gua comot desainnya pasti nanti takut kenapa ya kan? Di situ dari SMP di 2013 SMA. Iya SMA udah pengen mimpi punya brand-brand gitu, ngerti gak sih? Iya. Bikin brand sendiri gitu. Dan memang gue lihat ada ketertarikan di situ ya karena circle gue itu sendiri gitu yang selalu emang kan gue orangnya sering ngobrol sama orang baru gitu, ngobrol karena prinsip hidup gue juga budayakan ngobrol gitu sama orang lain, jadi banyak ilmu tuh masuk.
ada yang ketertarikannya sama, ada yang enggak gitu. Dan akhirnya makin masuk ya udah akhirnya terciptalah tuh bahasa kayak gini awalnya. Kita bikin brand aja yuk sendiri gitu kan. Ayo, tapi kita jualnya gimana, mau konsepnya mau apa. Itu bertiga termasuk gue itu udah ngobrolin konsepnya seperti ini, maunya kayak gini, jualannya kayak gini. Terus Bertiga tuh ya, lu belum bertiga. sendiri. Awalnya. belum sendiri Belum belum sendiri belum benar-benar pure jadi tukang gambar sekarang lah kayak gitu. Dan akhirnya di situ si brand ini nggak jalan, tapi gua fokus kayak kan suka kan anak-anak sekolah kayak bikin kaos gitu kan. Terus gue Buat yang kelas kayak biasanya ya kayak gue yang handle Oke. Desainnya dari nah lu. gue yang handle. Akhirnya gue cari teman gue yang bisa desain. Akhirnya di sini ketemu titik balik, kalau gue gambar sendiri gimana ya gitu. Ada kepikiran ke situ. Oke. Dan akhirnya kayak ke-trigger karena ngelihat desain apa sih baju-baju gitu teh keren-keren anjir gitu. Nggak yang kirain gua tuh yang buatnya tuh cuma orang luar negeri gitu, dengan sekeren itu gitu. Pada zaman itu karena gua nggak tahu ya kan soal informasi yang masuk ke kampung kayak apa sih. Iya betul. Jujur gua bukan mau mengkerdilkan gitu, enggak ada niat ke situ. Cuman yang gua lihat, oh ternyata seperti ini gitu. Gua nggak bisa ngelihat kayaknya kalau gua ngikutin alur mereka juga gitu, kayaknya gue nggak akan bisa jadi pembeda di antara mereka. Apa ya, pastilah di setiap warna juga pasti ada yang warna hitam kan. Ya, benar. Banyaknya warna itu pasti ada perbedaan juga gitu kan, nggak mungkin sama juga. Nah mulai ada kayak orang ngikutin arus, ya udah gue tabrak aja gitu, gue mau ngelawan arus gitu. Sampai akhirnya mulailah dari situ belajar desain, belajar ngegambar kayak gitu. Sampai di SMA kelas berapa tuh? Di SMA kelas 1. SMA kelas 1. Mengenal itu di 2012 masih SMP. Di 2013 cukup mengenal aja. 2013 baru benar-benar mengenal. Mendalaminya. Mendalami di situ. Sampai akhirnya gua sekolah pun sama teman-teman gue yang di rumah yang berdua itu, dia suka ngegambar. Gue sekolah tuh bawa buku gambar. Oh, sampai segitunya gue mah. Tapi lu belajarnya juga rajin kan? Apa lebih ke enggak? Oh, lebih ke kerjaan lu ngegambar aja tuh. Udah, Suka ya gambar ya guru mau mau ngasih tahu apa gitu ya silakan. Ini porsi gua ya udah gua bawa ke sekolahan gitu. Oh, lu nggak ke masalah. sekolahan Tapi bawa bawa buku buku gambar. tanpa ada pelajaran menggambar, lu ngegambar. Iya. Dan guru nerangin Karena pun hobi gambar. gua nggak pernah bukan kayak gua nggak pernah ngedengerin. Jadi gue di situ kayak belajar dengerin, tapi fokus gue sini itu gitu terus aja. Tapi bedanya seni lukis sama seni ilustrator ini apa sih? Ilustrasi itu kira-kira apa ya? Soalnya kan yang gue tahu kan kayak seni lukis kan perpaduan warnanya tuh banyak ya kan. Nah, apa perbedaannya sama ilustrator lu ini gitu? Lu bisa ngelukis Ilustrasi, juga. Lu bisa ngelukis juga gak gitu? Menurut lo gimana? Apa ya? Gue nggak bisa ngejelasin nih. Tapi lu bisa ngelukis juga? Gak bisa. Oh, berarti beda ya? Dan yang kan tadi gue balik lagi yang tadi gue kasih tahu sebelumnya kan, ya balik lagi ke si artis dan medianya mau seperti apa, yang mau dia dalemin. Oh, jadi Gitu ilustrator ini universal sebetulnya. Jadi kalau lu tuh emang idealisnya seperti ini atau gimana kan kalau seandainya lu bilang ilustrator ini universal, ya berarti pelukis juga seorang ilustrasi. Iyalah. Berarti gitu Kak. Oh gitu. Cuman memiliki memiliki prinsipnya masing-masing lah. Nah itu cuma menurut gua aja ya, karena gak jauh beda, dia juga membuat visual di media yang berbeda gitu loh. Kayak menerjemahkan sesuatu dari kata-kata yang seperti itu ya jadi bentuk lukisan atau keresahan hatinya saat itu gitu loh. Berarti klien lu juga udah banyak dong. Lu maksudnya gambarin orang di Indonesia aja gitu? Di luar kota gitu ya berarti? Ya di luar apa ya? Luar Indonesia lah, luar negeri. Luar negeri juga. Di luar negeri juga. Berarti udah banyak dong ya. Nah, tapi kan kalau lagi pandemi kayak gini itu mempengaruhi gak sih buat bisnis lo ya? Kalau gue bilang sih bisnis ini. Karena memang dari hobi menghasilkan gitu.
pengaruh gak sih dari pandemi yang sekarang terjadi ini dengan hobi lu? Ada pengaruhnya gak sih karir lu sama pandemi? Enggak sih, Nggak ada. enggak ada. Berarti Jadi lu tetap jalan ya? tetap 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 aja jalan. namanya lu di rumah aja ya gambar kali ya. Ya cuman ya gua ada sempat trouble dari klien-klien gua karena kan di luar sana juga kan lebih ekstrim Ya, pandeminya. ekstrim sulit juga Iya, ya. benar-benar, Pas benar. Dan batal iya, soal dan ekonomi. pas soal pembayaran ya ada yang bisa sampai 4 kali bulan kemarin gitu. Ya karena memang gua mengerti kondisi sekarang, keluar pun aja ngeri orang gitu kan. Itu makanya cuman efeknya pandemi sekarang ya gue jadi lebih produktif sih. Oh iya, Gitu. oh iya benar juga sih. Jadi kan apa ya? Dia kerjaannya ngegambar di rumah ya studio lu. Ya? Nggak punya studio anjir. Oh, nggak Gue punya belum punya studio. Ah, Gua belum punya studio. Gue anggap kamar gue ya studio kecil-kecilan gue aja. Oh gitu. Gue belum punya studio resmi Nazer Art atau nama gue gitu. Gue belum Nih punya. kalau dari gua nih, Kak, sebenarnya masih yang tadi lo di SMA sampai apa sampai lo punya kebiasaan sekolah bawa buku gambar gitu lo ada guru lagi ngajar lo ngegambar Malah ngegambar. malah ngegambar gitu ya kan itu kan termasuk story perjalanan karir lo ya kan itu kan ketika selanjutannya gimana kira-kira dari SMA apakah lu udah kuliah apa iya ngapain gitu ya? setelah lulus SMA pasti kan ya namanya orang Mm-mm. diminta orang tua untuk kerja atau untuk usaha bla 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 Iya. gitu. Nah, lu ngapain kira-kira di story karir lu tuh kayak gimana gitu Iya. sampai sekarang lu udah benar-benar mengklaim diri lu ya ini adalah diri gua gitu. Fashion Ini gua adalah sih. karir gua. Jadi ya dari SMA itu kan sering ngelakuin gambar sampai akhirnya teman-teman gue pun yang suka menggambar tapi males-malesan gue ajakin tuh sampai gue bikin kayak grupan gitu di sekolah. Jadi kalau istirahat gue tarik meja keluar, kalau nggak tarik bangku keluar taman gitu terus gue ngegambar. Ya ada aja sebenarnya kayak orang bilang lu tuh ngapain sih? Gitu. Lu tuh ngapain? Begitu tuh ngapain? Gambar gitu. Iya, gambar dan Gambar-gambar doang ya, ngapain sih cuma iya. nyoret gitu doang. Nyoret-nyoret dong. Emang bakal ada duitnya? Iya, yang pandangan gue juga gitu. Ya, Kalau iya. buat orang yang Gini, gambar-gambar, gini. pandangan gue yang sebagai orang awam ya. Iya, ya itu kan porsi kakak kan. Ya Iya. it's okay gitu, nggak apa-apa, nggak masalah buat gue juga. Tapi gini lah, dari situ kan memang gue banyak ngalamin omongan-omongan yang bahkan sampai guru gue sendiri pun bilang waktu itu gue dikasih tugas seni rupa kalau nggak salah ya. Terus gue ngegambar pakai pulpen gitu. Nah si guru ini lulusan IKJ di musik di apa gitu gue lupa. Dia pernah bilang ke gue kalau dia tuh teman-temannya banyak, relasinya banyak seperti ini seperti itulah. Sampai akhirnya gue disuruh bikin tugas dan gue kerjain dengan pulpen gitu kan yang 8 ribuan gitu dan akhirnya dia bilang ini tuh karya apaan ini tuh karya apaan yang yang kalau mau lu tuh harus buat tuh yang namanya karya itu yang pakai cat air, cat akrilik yang lukis-lukis kayak gitu lah. Sekarang gini, seni kan gak ada batasannya. Ya. Betul. Sekalipun medianya apapun, ya itu tetap seni. Orang tuh punya porsinya atau cara menuangkan itu beda-beda gitu loh. Dan ini dia hajar rata gitu kalau bahwasannya yang namanya karya atau seni itu ya seperti itu. Menyebalkan gak lo? Kesentuh juga tuh ya ketika karya lu yang hitam putih gak sih maksudnya? Hitam putih pulpen aja gitu. Nah, terus guru lu bilang seperti itu. Ya gua mah ya gitu kan. Iya, dia maksudnya kayak apa yang gua kerjain saat itu nggak ada nothing lah gitu, nggak ada hasilnya gitu. Terus gua bilang ke dia, bapak itu lulusan IKJ. Kalau guru lu nonton nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gua masih anak-anak, jauh banget di bawah umur lu, yang gua nggak tahu relasi, nggak tahu apa-apa soal seni. Tapi lu langsung menjudge bahwasanya ini tuh bukan karya seni. Bapak belajar dari mana?
ngegituin. Iya, relasi lu luas, lu kuliah, lu jelas, lu sampai ngajar jadi guru seni budaya. Sedangkan sekarang gua gambar kayak gini bukan karya. Yang lu maksud karya kayak gimana? Yang kayak gitu. Terus yang gua kerjain apa? Salah gak gua? Seru Gue juga. sebagai gue sebagai murid nih. Gue bukannya mau so tahu atau gimana. Cuman jujur ya, gue di fase-fase itu gue ngegali sesuatu yang bener-bener orang tuh bener-bener nggak tahu, tapi gue ada niat untuk cari tahu dalam hal apapun. Kayak memanfaatkan internet atau handphone tuh bener-bener jujur gue Di mana era-era itu SMA. di era-era itu, karena orang mah udah pakai BBM, gue mah HP Nokia X2. Lu bayangin Facebookan, lu Google, Pakai lu yang paket cari, gratis. iya lu cari artis siapa-siapa yang bisa ngegambar seperti ini buat jadi referensi gua. Ya maksud gua dari situ pun kayaknya yang gua anggap keren gitu sebagai tukang gambar ternyata enggak juga, nothing juga gitu di mata-mata orang-orang awam gitu. Tapi kenapa lu nggak mau cari tahu dulu soal itu atau enggak tanya dulu ke gua yang sekiranya gua bisa jawab? Gua kasih tahu kayak apa ilustrasi itu, ilustrator itu apa, desain itu apa, gitu-gitu sih basic lu, sebenarnya. maksudnya basically ketika lu mendapatkan apa ya yang tadi lu ceritakan, sebenarnya lu udah ada alasan kenapa gue buat seperti ini gitu kan. Mm-mm. Tapi guru lu judge bahwa ini bukan Langsung karya menjudge gitu. bahwa Itu bukan karya. gitu. Gue sampai bilang gini, gue datang ke sekolahan lagi, dia tahu, dia nanya gue jawab, gue jadi ilustrator pas sekarang mah. Gue Terus? hidup udah dari gambar gue doang, begituin. Emang Dulu lu jawab apa? Dia jawab, wih seneng ya, hebat ya gini. Lah dulu lu mah gak ngakuin. Prokas. Gue mah Ini nih. gue Ini gue tambah seru di pembahasan kita. gue tipikal orang yang kalau misalkan gue nggak pernah ada dendam sedikit pun sama orang lain. Gue belajar ikhlas, belajar apapun gitulah. Dan membuktikan ya. Tapi gue ngejawabnya tuh dengan bukti. Hmm. Gue nggak pernah mau kalau misalkan harus dilihat hari ini gue tuh kayak apa, tapi lihat nanti aja. Entah bisa atau enggak, entah gimana, ya gue kan nggak pernah tahu. Gue cuma cukup ngejalanin sama berproses aja sampai hari ini, ya kan. Nah di sini gue lulus lah, gue bingung. SMA. Iya, gue lulus SMA, gue bingung mau ngelakuin apa, karena gue niatnya mau kuliah di seni rupa. Kalau enggak, gue pengennya emang pengen merantau sih. Di era-era tersebut tuh Di era di tersebut, ketika di tahun-tahun ya, segitu. emang maklum ya kayak gue juga waktu lulus sekolah kan pasti kayak anjir ngapain ya Galau ya. kerja Mau kuliah kemana. bla 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 bla, sedangkan orang tua udah lu mau ngapain kuliah apa kerja gitu ya, sedangkan kita kan pemikiran yang kosongnya apa ya, gue pengen Lu gue udah tuh disuruh lulus, menentukan pilihan. iya gue tuh lulus sekolah pengen ya santai Santai lah, dulu gitu karena ya. capek ya. Iya belajar. sebenarnya gitu. Tapi emang banyak yang bisa kita ambil sih kalau misalkan karena jujur pas dia cerita tentang gurunya ini gue ngerasa kayak nggak enak gitu karena gue salah satu yang memandang ilustrator itu ya udah ilustrator ya tukang gambar ya gambar apaan gitu, sorry nih kan orang awam ya kan benar, yang nggak makanya tahu. awam, benar. Iya gue jujur-jujuran aja, cuman pas udah tahu udah pas lu kirim kan Instagramnya dia, gue lihat-lihat emang susah buat jadi seorang ilustrator. Iya, benar. Gitu, nggak Iya. mudah dan butuh kemampuan, ketulusan, pikiran yang jernih buat bisa memunculkan ide-ide yang kreatif Benar. gitu loh. Iya, iya. Terus lu memutuskan untuk apa tuh ketika lulus sekolah, memutuskan apa, lu kuliah sekarang? Kagak. Kagak. Oh nggak kuliah, Gue nggak kuliah, basically gue nggak kuliah. jadi cuman ngejalanin karir lu yang ini Iya. yang ilustrator aja. Jadi karena di SMA itu gue udah dapat uang dari gambar, jujur. Oke. Meskipun nggak seberapa cukup, dalam kata cukup. Hmm. Nah di sini ada sangkut pautnya sama keluarga gue juga di tahun-tahun segitu di sekolah dulu. Emang keluarga gue lagi pahilit lah kalau kata orang Sunda, emang susah gitu, krisis lah gitu. Karena almarhum adek gue yang paling kecil sakit-sakitan terus. Selama 1 tahun itu masuk rumah sakit berapa kali gitu kan, sampai iya butuh biaya. Di sekolah itu gue nggak gue bingung untuk
untuk apa, ntar gue kuliah atau enggak ya. Sedangkan kalau gue kuliah mungkin Lu harus mengorbankan adik lu. enggak, Enggak juga. akan menambah beban. akan Oke. menambah beban yang Keluarga. dimana gue harus minta uang ke orang tua gitu setiap bulan untuk bayar per semester gue gitu. Iya, iya. Dan gue nggak bisa kalau misalkan gue harus minta gitu kan, ma gue mau kuliah gitu, gue nggak bisa. Santai-santai sambil ngopi. Oh, kayaknya ada Iya, sambil yang ngopi, sambil- kena nih. Sambil nyebat juga boleh. Sambil sebat nggak apa-apa kali. Ya tapi emang berasa banget sih kalau misalkan kita udah menjalani suatu hal yang emang hobi yang bisa menghasilkan buat diri kita sendiri dari awal Iya, benar. hingga akhirnya kita bisa mempunyai beberapa relasi yang bisa mencukupkan diri kita, keluarga. Itu jadi suatu kebanggaan Benar, lah gitu. benar banget. Iya. Kalau dari apa yang kita Sekecil suka apapun itu bisa menghasilkan pekerjaan itu kita, kayak benar. benar gak sih? Tapi nih yang tadi lu bilang kan alhamdulillah ini udah banyak relasi-relasi lu dari Iya. luar negeri ya kan. Ya. Nah, tapi dari penjelasan lu tadi kan lu cuman punya HP apa sih biasanya kalau Iya. di kampung gitu kan. Ah, Gimana caranya tuh orang-orang luar negeri, Iya. gua aja kagak bisa ngomong ya, Bob. jadi gini, Orang-orang negeri bisa menghubungi lu Iya. buat pakai jasa lu gitu loh. jadi pas sekolah gue punya adik kelas yang HP-nya bagus kayak gini dulu. Ya, Android dulu lah ya. Oppo, Oh, inget iya. banget gue HP-nya Oh, gue pinjem Oppo. Oppo, HP Oppo. Mm. Gue HP Nokia X tuh. Terus gue bilang, gue minjem HP lu dong buat foto gitu kan. Terus gue edit dulu kan biar bagus. Akhirnya gue upload terus apa gitu. Sampai bocahnya gue suruh terus ke rumah gitu Lu upload di akun lu maksudnya? di Facebook. Facebook lu Iya. sendiri. Ya ini nama teman gue si Angga nih. Mm. Adik kelas gue gitu kan. Terus dia bilang udah pakai aja HP gue gitu. Terus gue searching, gue sampai ambilin gambar dari Facebook itu di artis-artis itu buat gue bahan gue belajar, gue kirimin ke Nokia gue tuh, ke HP Nokia gue. Mm-mm. Jadi gue kalau gue lagi stuck di kamar mandi paling gue gini aja, ini apa kok bisa gini gitu, paling gue liat gue zoom gitu kan, oh kayak gini gambar teh, langsung gue peragain. Besoknya kalau gue masih kurang gue minta lagi ke bocahnya. Oh, lu Suruh datang ngambil lagi. contoh gambarnya dari Oh, proses situ. Dari belajar. HP teman lu itu. Proses Mm-mm. belajarnya kayak gitu. Soal proses belajar Sesulit itu ya. sampai iya sampai gimana sih, gua yang tadinya nggak bisa gambar burung atau gambar apa tengkorak lah, atau yang tadinya nggak bener gitu ya, gua lihat dari hasil itu semua dari artis-artis lain gitu, banyak referensi gitu kan. Nah di situ juga tahun-tahun tersulit juga kan buat gua, karena memang gua mau jadi apa ke depannya, mau gimana Tinggal gitu. lulus sekolah. Nah tapi memang di zamanan sekolah itu gue udah menghasilkan uang, cuman ya belum banyak, dan memang sampai sekarang belum banyak. Itu masih Banyak banget kali. enggak, tapi emang sedikit lah gitu kan, di setahun-tahun itu sedikit. Jadi ada apa, ada keinginan gue tuh pengen ke situ karena ada bahasa waktu itu tuh, waktu gue masuk grup namanya Pena Hitam ya. Pena Hitam itu grup ilustrasi yang gua namanya orang awam kan nggak tahu apa-apa kan. Ketika gua masuk grup gambar kayak gitu, anjir kok gambarnya gini. Terus di situ ada kayak semacam deskripsi gambarnya gitu juga, dan akhirnya gue bilang, oh ternyata make sense ya sama si karya dengan deskripsinya gitu kan. Oh ternyata mungkin ini orang pinter tukang baca buku kayaknya nih gitu kan, sampai bisa keren gini karya sama si tulisannya ini gitu kan. Sampai anjir, akhirnya dari situ mulai kayak nyamperin ke akun Instagramnya. Di situ gua nggak punya akun Instagram, Awalnya Minjem masih- lagi. gua minjem, tetap lagi minjem. dong. Oke. Gua kalau untuk diri gua nggak ada batasan. Mm-mm. Untuk ngedapetin sesuatu itu gua ada batasan. Gua tabrak aja semuanya, nggak masalah gitu. Kalau misalkan gua bakal hancur sekalian, ayo gitu. Yang dari kecil emang gini ya, gue nongkrong sama orang-orang yang lebih tua daripada gue, entah itu anak pang, entah itu apa, yang tatoannya sebadan gitu, yang tukang mabok, ya nggak apa-apa. Gue nongkrong, tapi gue bawa pulang itu yang baiknya, yang jeleknya gue buang gitu. Sampai akhirnya gue punya prinsip, kalau misalkan hidup sekedar nanggung kayaknya nggak bakal hidup gitu. Makanya kenapa gue mau kesini, mending gue ceburin aja sekalian. Ya kalau cuma kaki doang mah nggak berasa. Kalau misalkan cuma nyebur kakinya, wah cuma jempol kaki gitu kan.
tapi kita nggak tahu sungai itu dalamnya kayak gimana gitu kan. Tanggung, masukin aja semuanya. Ketika udah tahu dalamnya kayak apa, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, orang teh seperti itu gitu. Oh sosial gue teh bakal kayak gini gitu gitu lah. Banyak banyak apa ya, pro dan kontra sih sebenarnya kayak masuk ke dunia yang kayak gini gitu, dunia ilustrasi ini sendiri gitu. Ah ya, sebentar gue skip. Nah, itu di era-era tersebut, di ketika lulus sekolah dan lu memutuskan untuk kecebur sekalian sama apa yang lu suka, sama apa yang lu lakukan, dari orang tua lu sendiri bagaimana? Nggak setuju tadi katanya. Gue pernah loh lagi gambar itu waktu zaman sekolah 2014 atau 2013 ya lupa. Gue tuh lagi gambar di belakang, terus tiba-tiba ada orang tua gue datang bilang gini dalam bahasa Sunda ya, dan gue artiin aja nih kayak gini. Gua nggak ikhlas kalau anak gua bakal jadi kayak gini ke depannya. Orang tua lo ngomong kayak gitu? Terus gue dikasih hadis yang dimana itu bisa bikin gue stuck gitu, diem, dan gue langsung lepas alat gambar gue gitu. Karena ya tadi gue bilang di tahun segitu 2014 sampai kode 2015 itu sulit banget itu di perekonomian, iya, terus sama masalah internal atau eksternal yang gue nggak tahu gitu kan dari keluarga itu sendiri gitu. Karena gue bilang mungkin gue masih kecil mungkin atau apa gitu, nggak perlu tahu juga, sampai akhirnya gue di apa dapat bahasa seperti itu. Dan ya gimana sih lu ketika lu melakukan kesukaan lu gitu terus lu nggak direstui. Gue bingung, akhirnya gue cabut dari situ, gue tinggalin gambar gue. Kalau mental lu langsung kayak, ya mental gue down karena gini, karena mungkin gue sama orang tua gue ya jelas jauh lah umurnya, pengalaman juga ya kan, ya namanya juga orang tua sama anak, dan memang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Betul. Gitu kan, sampai akhirnya dia bilang seperti itu lagi. Jadi posisinya gue tuh lagi gambar, orang tua gue di sini nih kalau nggak salah. Dia bilang seperti itu kan, gue bilang ya Allah kok gini amat ya rasanya gitu kan, ditegur sama orang tua langsung.